Oke guys, kembali lagi ya di video kita kali ini. Kita akan bahas mengenai contoh soal fungsi komposisi ya. Oke, di sini sebelum masuk ke fungsi komposisi, kita dikasih soal mengenai aljabar fungsi, yaitu menemukan domain dari suatu fungsi ya. Nah, ketika suatu fungsi yang pertama dengan yang kedua digabungkan atau mungkin dikasih sebuah operasi gitu kan. Kita disuruh mencari domainnya. Bagaimana cara mencari domainnya? Oke. Di sini ada soal nomor 1 nih, diberikan fungsi fx sama dengan akar x dikurangi 5 dan fungsi gx sama dengan akar x dikurangi 1. Pertanyaannya domain dari f per gx berapa gitu ya. Nah, kalau misalkan kasus seperti ini, teman-teman langkah pertama adalah kita ikutin aja operasi yang diminta apa. Di sini kan pembagian ya. Berarti kita langsung bisa nulis operasi sesuai dengan yang ditanyakan, yaitu f per g ya, dimana fungsi f dibagi fungsi g gitu ya. Di sini saya tulis kurungnya, dimana fungsi f itu adalah akar x dikurangi 5 dibagi akar x dikurangi 1. Nah, ini disuruh mencari domainnya. Domain dari fungsi f per g itu apa gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalkan menemukan kasus seperti ini, teman-teman bisa mencari domain atasnya dulu, kemudian domain bawahnya dulu, nanti kita iriskan gitu ya. Oke, misalkan kita fokus domain yang atas dulu ya. Berarti kita disuruh mencari domain x dikurangi 5. Ada yang tahu berapa? Ya, jadi x dikurangi 5 lebih dari atau sama dengan 0. Kok bisa ini? Lihat, fungsi atau nilai dalam suatu akar itu tidak boleh bernilai negatif ketika pangkat akarnya itu bernilai genap gitu ya. Maka yang mendapatkan x lebih dari atau sama dengan 5. Artinya x yang boleh diambil adalah x yang nilainya lebih dari atau paling tidak 5 gitu kan. Nah, kemudian kalau yang kedua gimana? Akar x dikurangi 1 lebih dari atau sama dengan 0, atau x lebih dari atau sama dengan 1. Nah, ini syarat untuk pembilang, ini syarat untuk penyebut. Kemudian ketika menjadi suatu fungsi, maka mereka akan memiliki syarat yang sama, di mana ketika dimasukin ke pembilang dia memenuhi, dimasukin ke penyebut dia memenuhi. Terus tahu bilangan itu berapa gimana? Oke, kita akan mengiriskan syarat yang pertama dengan syarat kedua. Ini kan garis bilangan nih ya. Nah, x lebih dari atau sama dengan 1. 1 di mana? Kira-kira 1 di sini deh ya. Kemudian 5 di mana? 5 di sini. Nah, kemudian kita lihat x lebih dari atau sama dengan 1, maka dia ke kanan. X lebih dari atau sama dengan 5, maka dia ke kanan juga. Oke, nilai yang diarsir atau daerah yang diarsir itulah daerah yang dipakai sebagai tempat nilai x yang boleh diambil. Nah, maka domainnya adalah, lihat daerah mana yang lebih banyak diarsir? Ya, di daerah x lebih dari atau sama dengan 5. Maka domain fungsi f per g itu adalah x sedemikian sehingga di mana x itu lebih dari atau sama dengan 5 dan x sendiri itu elemen bilangan real gitu. Bisa ya untuk soal kayak gini ya. Oke guys, sekarang kalau contoh soal nomor 2 diberikan kasus seperti ini, gimana nentuin penyelesaiannya gitu ya. Jadi ada dua buah fungsi fx dan gx, di mana fungsi fx itu dapat dinyatakan bentuknya seperti ini, di mana x tambah 1 itu dengan syarat x-nya lebih dari atau sama dengan 2 dan seterusnya. Kita disuruh mencari nilai f ditambah g, di mana ketika x-nya itu 0 dan ditambah f dikali g ketika x-nya itu 3. Oke, ada yang bisa nggak menyelesaikan ini kayak gimana gitu kan? Iya, ini gampang guys ya. Ini gampang. Kenapa? Pertama, lihat, kita mencari bentuk ini kita menjumlahkan fungsi f dan g ya. Tapi ada dua fungsi pak, f itu ada 2, g ada 2. Terus kita pakai yang mana? Oke, patokannya di mana? Patokannya di sini ya. Nih, misalkan kita disuruh mencari nilai f ditambah g 0. Artinya apa? Ini kan sama aja dengan f0 ditambah g0 ya, g0. Nah, f0 lihat di sini. F mana, fungsi f yang mana yang bisa dipakai ketika nilai x-nya itu syaratnya 0. Nah, kalau teman-teman lihat kan 0 di mana? Kira-kira syarat yang pertama atau yang kedua yang bisa dipakai? Nah, tentu yang kedua ya, yang 2x. Maka di sini yang kita pakai adalah yang 2x ya. Kemudian yang g0 gimana? Ketika fungsi gx yang syarat x-nya itu 0. Lihat. Yang pertama atau yang kedua? Lihat, ketika x-nya 0, cocok yang mana? Iya, yang kedua. Ditambah x pangkat 2. Nah, sekarang kita tahu bahwa di sini x-nya 0, maka di sini setiap x di sini kita ganti dengan 0, maka 2 dikali 0 ditambah 0 dipangkatkan 2. Hasil f ditambah g 0 berapa? 0. Nah, kemudian nilai ini nanti ditambah dengan apa? F dikali g 3 itu, atau f3 dikali g 3.
Nah, sekarang kita lihat fungsi f yang mana yang ketika x-nya 3 itu boleh dipakai. Lihat, pertama apa kedua kalau f di sini? Iya, yang pertama ya, yang x tambah 1. Maka x tambah 1 ya dikali ya g-nya 3 yang mana? Yang x-nya boleh 3. Tentu yang 4 dikurangi 2x ya, karena x-nya di sini yang dipakai 3. Maka di sini 4 dikurangi 2x. Nah, sekarang karena x-nya kita tahu nilai 3, maka setiap x ini kita ganti dengan 3. Maka 3 ditambah 1 dikali 4 dikurangi 2 dikali 3. Gini, 3 tambah 1 4. 4 dikali dengan 4 dikurangi 6 negatif 2 ya. Hasilnya berapa? Negatif 8. Maka 0 ditambah negatif 8 berapa? Iya, negatif 8. Inilah jawabannya. Gampang ya. Jadi caranya seperti itu. Oke guys, sekarang soal nomor 3 ya. Ada yang bisa soalnya kayak gini gimana? Jadi kita tahu fungsi f dan fungsi g. Kemudian kita disuruh menentukan fungsi gabungannya, f bundaran g dan g bundaran f. Ada yang bisa? Ya, ini kategori soal yang cukup mudah ya bagi teman-teman ya. Nah, gimana kalau misalkan kita mau menyelesaikan kasus yang pertama, yaitu f bundaran gx ya. Nah, kita tahu f bundaran gx itu dapat kita tulis dalam bentuk seperti ini ya guys ya. Nah, kayak gini. Nah, biar gampang, teman-teman dapat memisalkan gx ini dengan kotak sehingga menjadi seperti ini, f kotak. Artinya f kotak tuh apa sih? Setiap x pada fungsi f ya, kita ganti dengan kotak. Fungsi f kan ini, kita ganti x-nya dengan kotak, maka kotak pangkat 2 dikurangi 2. Kotak tadi apa? Kotak tadi gx. Gx itu tahu nggak fungsinya apa? 2x dikurangi 1. Nah, maka setiap kotak di sini nanti kita ganti dengan 2x dikurangi 1. Gini, hasilnya berapa nih? Nah, ini kita jabarkan seperti ini ya, kalau teman-teman bingung ya, kok bisa seperti itu ya. Nah, ini sama aja dengan 4x pangkat 2 ya, ini dikali ini, kemudian ini dikali ini jadi negatif 2x, ini dikali ini negatif 2x, ini dikali ini positif 1 dikurangi 2. Sama aja dengan 4x pangkat 2 dikurangi 4x dikurang 1. Ini bentuknya. Ingat, 2x dikurangi 1 di pangkat 2 bukan 4x kuadrat ditambah 1 ya. Itu biasa siswa legend ya. Nah, teman-teman jangan ikuti siswa legend karena bakal tersesat gitu. Itu untuk yang A ya. Untuk yang B gimana Pak? Misalkan yang B gini ya. Yang B sama G bundaran fx itu sama aja dengan kita dapat menulisnya G buka kurung fx. Nah, misalkan teman-teman fx itu kita misalkan dengan sebuah kotak gitu ya. Jadinya gini, G kotak. Artinya apa? Setiap x pada G kita ganti dengan kotak. Fungsi G apa? Fungsi G itu ini. Nah, x-nya kita ganti dengan kotak ya. 2 kotak dikurangi 1. Nah, kotak tadi apa? Kotak tadi fx. Kita gantilah dia dengan kotak, nilainya adalah x pangkat 2 dikurangi 2. Maka 2 dikali dengan x pangkat 2 dikurangi 2 dikurangi 1. Ini dikali ke dalam nih. Jadinya 2x pangkat 2 dikurangi 4 dikurangi 1. Sama aja dengan 2x pangkat 2 dikurangi 5. Nah, seandainya nih guys ya disuruh mencari f bundaran G1 gitu ya. Kemudian ini G bundaran F 0. Nah, teman-teman caranya gimana? Artinya kita sudah dapat fungsi f bundaran Gx-nya kan. Kalau disuruh mencari f bundaran G1, berarti setiap x-nya kita ganti berapa? Iya, kita ganti dengan 1. 4 dikali 1 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 1 dikurangi 1. Berapa nih? 4 dikurangi 4, 0, 0 dikurangi 1, negatif 1. Kemudian kalau yang G bundaran F-nya kan kita udah tahu nih nilainya ini. Kemudian kalau disuruh mencari G bundaran F0 berapa? Ya, setiap X-nya kita ganti 0 ya. Di sini kan X-nya jadi 0, di sini berarti X-nya di sini kita ganti 0. Nah, gini. Jawabannya berapa? Iya, negatif 5. Oke, begitulah ketika kasusnya diberikannya contohnya seperti ini. Kira-kira gitu ya guys ya. Oke guys, sekarang soal nomor 4. Kalau kasusnya kayak gini gimana? Jadi fungsinya itu tahu fx dan gx. Tapi pertanyaan lihat, jika f bundaran ga itu 2, nilai n-nya berapa ya? Nah, kalau kasusnya seperti ini, teman-teman wajib pertama mencari apa? Iya, kita cari dulu f bundaran gx-nya dulu dari sini. Gimana bentuk ini? Sama aja dengan ini ya. Nah, gini. Pak, misalkan ini dengan kotak bisa ya. Jadi f kotak gini. Nah, artinya bahwa setiap x pada f kita ganti kotak. Lihat ini. Jadinya 2 kotak ditambah 1. Nah, ini kotaknya kita ganti apa? Kita tahu gx itu adalah x dikurangi 2 dibagi 3. Maka
2 dikali dengan X dikurangi 2 dibagi 3 ditambah dengan 1. Jawabannya berapa? 2X dikurangi 4 dibagi 3 ditambah dengan 1 gitu ya. Nah ini kita tahu nilai F bundaran G X nya. Nah sekarang kita tahu bahwa F bundaran GA itu 2, maka kita ganti X ini dengan A gitu ya. Jadinya seperti ini, F bundaran G A sama dengan 2A dikurangi 4 dibagi 3 ditambah dengan 1. Nah kita tahu apa? Kita tahu F bundaran GA itu nilainya 2. Artinya nilai di sini kita bisa ganti dengan 2 sama aja dengan 2A dikurangi 4 dibagi 3 ditambah 1. Nah sekarang satunya pindah ke kiri, jadinya apa? Pengurangan ya. Jadi 2 dikurangi 1 sama dengan 2A dikurangi 4 dibagi 3. 1 sama dengan 2A dikurangi 4 dibagi 3. Kedua ruas kita kali dengan 3, maka jadinya 3 sama dengan 2A dikurangi 4. Negatif 4 nya pindah ke kiri, jadi apa? Penjumlahan. 7 sama dengan 2A. Maka A nya berapa? 7/2. Inilah jawabannya gitu. Jadi kalau diberikan soal seperti ini, cara menjawabnya kurang lebih seperti ini. Bisa ya guys ya? Oke guys, sekarang kalau kasusnya itu seperti nomor 5 ini variasi soalnya. Jadi kita tahu fx dan gx, tapi di gx ada satu variabel lain yaitu m. Nah kita tahu bahwa f bundaran gx itu sama dengan g bundaran fx. Kita disuruh mencari berapa sih m nya. Nah kalau kasusnya kayak gini, kita selalu lihat clue-nya. Kita tahu bahwa f bundaran g itu sama dengan g bundaran f. Ya udah kita cari dulu nilai f bundaran gx ya. Gimana gini? Caranya gini ya. Artinya kita dapat bentuknya seperti ini. Misalkan gx nya dengan kotak, jadinya f kotak gitu ya. Nah setiap x pada f kita ganti dengan kotak, jadinya 3 kotak ditambah 8. Nah kotak tadi kan gx tahu nggak fungsinya? Tahu, 2x dikurangi 8, kita ganti di situ dia. Nah gini ya, kali ke dalam nih 3-nya nih, jadinya apa? 6x dikurangi 3m ditambah 8. Cukup sampai sini aja Pak, kita biarin sampai sini dulu aja ya. Nah sekarang kita cari g bundaran f nya. G bundaran fx, jadi g buka kurung fx gini ya. Nah fx nya kita misalkan dengan kotak deh biar gampang, g kotak gini ya. Nah sekarang teman-teman lihat, artinya setiap x pada g kita ganti dengan kotak, maka 2 kotak dikurangi m ya. Nah kemudian kita lihat kotak tadi kan fx, bisa nggak kita ganti kotak itu dengan 3x tambah 8? Bisa ya, kita ganti kotaknya dengan 3x ditambah 8 dikurangi m, kali ke dalam 6x ditambah 16 dikurangi m. Nah ini untuk g bundaran f dan ini untuk f bundaran g. Kita tahu apa? F bundaran gx itu sama dengan g bundaran f. Maka f bundaran g kan nilainya 6x dikurangi 3m ditambah 8, dia akan sama dengan 6x ditambah 16 dikurangi m sebagai nilainya g bundaran f. Sekarang kita lihat nih, 6x dengan 6x bisa kita coret karena dia habis ya. Maka m dengan m kita kumpulkan ke satu ruas. Misalkan kita pindahkan semua m ke kanan dan selain m ke kiri, maka 16 ini pindah ke kiri jadi 8 dikurangi 16, dan negatif 3m pindah ke kanan jadi positif gini. Nah saya turunkan dikit ya. Oke, maka ini 8 dikurangi 16 berapa? Negatif 8 ya, sama dengan 2m. Maka m nya berapa? Negatif 8 dibagi 2 sama dengan m, atau negatif 4 sama dengan m. Nah dapatlah nilai m nya. Maka nilai m nya berapa? Negatif 4. Gitu deh soalnya, cara mengerjakannya. Bisa ya guys ya. Oke guys, sekarang kalau nomor 6 kasusnya kayak gini, gimana? Jadi yang diketahui adalah fungsi gabungannya dan salah satu fungsi pembentuknya yaitu fx. Nah disuruh mencari gx, caranya gimana? Oke, kalau soalnya seperti ini teman-teman harus bermulai dari fungsi gabungannya ini ya. Jadi ini sebagai pedoman kita, maka kita mulai dari situ. F bundaran gx itu kan dapat dibentuk dengan bentuk ini ya. Nah kita tahu nilai f bundaran gx itu apa? X pangkat 2 dikurangi 1. Kita tuliskan di bawah ini sekarang. Nah sekarang gini, misalkan ini dengan kotak ya, jadi gx nya kita misalkan dengan kotak, jadi f buka kurung kotak. Artinya apa? Setiap x pada fungsi f kita ganti dengan kotak.
Kita lakukan itu, X pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 4 kotak dikurangi 5. Nah sekarang yang selain kotak kita pindahkan ke ruas kiri. Jadinya X pangkat 2 dikurangi 1 ditambah 5 sama dengan 4 kotak. Nah sederhanakan, X pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 4 kotak. Semua dibagi 4, jadinya X pangkat 2 dibagi 4 ditambah 1 sama dengan kotak. Kotak tadi apa? Kotak tadi GX, maka kita kembalikanlah ke dalam bentuk asalnya. Si kotak itu jadi GX. Nah ini kita sudah dapat fungsi GX ya, gitu. Jadi caranya seperti ini, gitu ya guys ya. Oke guys, sekarang kalau nomor 7, kalau soalnya kayak gini, gimana cara menyelesaikannya ya? Jadi fungsi pembentuknya dan salah satu bentuk fungsi gabungannya dan salah satu fungsi pembentuknya kita tahu, dan kita disuruh mencari fungsi pembentuk lainnya yaitu fx. Nah seperti biasa, kalau ada kasus seperti ini kita tahu fungsi gabungannya, kita selalu bermulai dari fungsi gabungannya, yaitu kita pisahkan di sini ya, f bundaran gx itu kan sama aja dengan f buka kurung gx. Nah kita tahu nih nilai f bundaran gx nya berapa, 2x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 3. Nah sama dengan berapa? Misalkan GX ini kita misalkan dengan apa? Kotak ya. Jadi F kotak sama dengan. Nah sekarang kita tahu bahwa F kotak sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 3. Ingat, kalau di sini perintahnya dalam kotak, di sini juga harus ada kotaknya. Kita tahu kotak tadi apa? GX. GX tahu nggak fungsinya? Tahu, X pangkat 2 ditambah X, maka ini sama aja dengan X pangkat 2 ditambah X. Nah teman-teman disuruh mencari nilai X sama dengan, kira-kira bisa nggak dicari dalam bentuk seperti ini? Agak susah ya. Jadi kita pakai apa dong Pak? Kalau misalkan kalau kasusnya kayak gini, bentuknya itu persamaan kuadrat, teman-teman melihat kesamaan. Kesamaan dari mana? Kesamaan bentuk ini dengan bentuk yang di sini. Nah kira-kira ada nggak sih mirip-miripnya? Bentar Pak, saya cek. Ternyata ada Pak. Apa? Kalau duanya saya keluarkan, maka bentuknya akan seperti ini. Dia ada mirip-miripnya dikit katanya gitu ya. Di sini adalah F kotak. Nah, oh iya Pak, di sini dia sama dengan di sini. Oh berarti bentuknya di sini saya bisa ganti dengan kotak ya Pak ya? Iya, kita bisa ganti dengan kotak. Maka 2 buka kurung kotak dikurangi 3 sama dengan F kotak gitu ya. Nah maka ini jadinya apa? 2 kotak dikurangi 3 sama dengan F kotak. Nah kalau kotaknya kita ganti dengan variabel X, maka jadinya apa? Fx sama dengan 2x dikurangi 3. Gitu deh. Ini jadi nilai fx nya atau fungsi fx nya adalah ini. Gitu. Jadi kalau misalkan yang dimisalkan itu persamaan kuadrat, cara kita adalah melihat kesamaannya. Kita melihat bahwa oh ternyata sama, bisa kita ganti dengan kotak di situ. Kira-kira gitu ya guys ya kalau soalnya kayak gini. Oke guys, sekarang kalau soal nomor 8 kasusnya kayak gini. Emang kayak gimana Pak? Nih, kita tahu F buka kurung X dikurangi 1 itu X dikurangi 3, dan fungsi pembentuknya G bundaran F atau fungsi gabungannya itu X dikurangi 1 sama dengan S pangkat 2 dikurangi 3X tambah 3. Terus kita disuruh mencari GX. Gimana caranya kalau misalkan kasusnya kayak gini Pak? Oke, kita selalu bermula dari fungsi yang gabungannya, yaitu ini ya. Ini kita selalu jadi patokannya. Kita mulai dari situ aja. Jadi G bundaran F, bukan di sini bukan X ya, tapi X dikurangi 1 itu sama aja dengan G buka kurung F X dikurangi 1. Nah gini ya. Sekarang kita lihat. Nah nilai G bundaran Fx dikurangi 1 itu kita tahu apa? X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 3 ya. Nah sekarang ini kita misalkan dengan apa? Boleh kita misalkan dengan kotak. Artinya Fx dikurangi 1 itu kotak ya. Jadinya gini, G kotak. Nah sekarang teman-teman lihat, kalau di sini perintahnya kotak, tentu di sini harus ada kotaknya. Atau di sini kita lihat nih, G kotak artinya setiap X pada G kita ganti dengan kotak. Sekarang GX nya tahu nggak ya? Kita nggak tahu ya apa namanya fungsi GX nya. Jadi kita nggak bisa ganti X nya dengan kotak. Terus gimana dong? Nah sekarang kita lihat, kita misalkan kotak di sini itu Fx dikurangi 1. Tahu nggak fungsinya apa? Fungsinya ini X dikurangi 3. Nah kan kita bisa pakai bahwa kalau di sini perintahnya kotak, berarti di sini harus dalam bentuk kotak juga dong.
Maka bentuk ini dapat kita pindahkan, yaitu 3-nya ke kiri, jadi seperti ini. Nah, artinya bentuk fungsi di sini kita harus bisa membawa ke dalam bentuk ada kotaknya. Caranya gimana? Nah, kita ganti setiap X dengan kotak ditambah dengan 3. Maka X di sini kita ganti kotak tambah 3 semua. Pangkatkan 2 dikurangi 3 dikali kotak tambah 3 ditambah 3 sama dengan G kotak. Nah, ini jadi apa siswa legend? Kotak pangkat 2 tambah 9, Pak. Bukan ya. Kotak ditambah 3 dikali dengan kotak ditambah 3. Jadi jawabannya apa? Ini kali ini kali ini. Berapa? Kotak pangkat 2 ditambah 3 kotak ditambah 3 kotak ditambah 9, atau kotak pangkat 2 ditambah 6 kotak ditambah 9. Maka bentuk ini kita dapat tulisnya kotak pangkat 2 ditambah 6 kotak ditambah 9. Nah, ini ke dalam nih. Dikurangi 3 kotak dikurangi 9 ditambah 3 sama dengan G kotak. Sederhanakan. Kotak pangkat 2 6 kotak dikurangi 3 kotak plus 3 kotak. 9 dikurangi 9 habis, sisanya 3 nih. Maka G kotak ini. Nah, sekarang kalau disuruh mencari X, kotak tadi kita ganti dengan X deh. Jadinya gini ya, Gx. Artinya semua kotak kita ganti dengan X, dapatnya I. Nah, inilah fungsi Gx-nya. Gitu deh, kalau soalnya seperti ini, caranya menjawabnya adalah seperti ini. Bisa ya guys ya, caranya seperti ini. Oke guys, sekarang kalau nomor 9 kita udah masuk inverse ya. Komposisinya yang tadi udah. Sekarang kita masuk inverse. Kalau diberikan fungsi fx-nya 2x tambah 1 dibagi x dikurangi 3, terus inverse-nya berapa? Nah, atau inverse-nya apa gitu ya. Caranya gimana? Nah, teman-teman bisa pakai bentuk, kita tahu bahwa fx sama dengan y ya. Maka inverse dari fungsi dari y itu apa? X ya. Inverse dari f itu apa? Itu ya f inverse. Inverse dari x itu apa? Y. Maka lawannya ini adalah ini. Nah, kita tahu bahwa fx ke f inverse x itu kan fx itu kan awalnya y sama dengan, maka kalau kebalikannya kita ubah ke menjadi x sama dengan. Nah, sekarang kita bermula dari situ. Fx di sini itu kan sama aja dengan y sama aja. Ini saya ganti pena berwarna ungu aja deh ya, biar teman-teman bisa bedain. Maka y sama dengan 2x ditambah 1 dibagi x dikurangi 3. Nah, ini kita kali silang. Jadinya y buka kurung x dikurangi 3 sama dengan 2x ditambah 1. Nah, ini y-nya kali ke dalam nih. Saya tuliskan di sini ya. Jadinya yx dikurangi 3y sama dengan 2x ditambah 1. Yang ada variabel x kita kelompokkan. Jadinya yx dikurangi 2x sama dengan 3y ditambah 1. Sekarang x-nya kita keluarkan. Kenapa? Tujuan kita mengubah ke bentuk x sama dengan. Maka y dikurangi 2 sama dengan 3y ditambah 1. X sama dengan 3y tambah 1 dibagi dengan y dikurangi 2. Nah, x sama dengan itu kan sama dengan f inverse y ya. Maka ini kita bisa ganti ke dalam bentuk f inverse y sama dengan 3y tambah 1 dibagi y dikurangi 2. Nah, sekarang kalau disuruh mencari f inverse x-nya gimana? Kita tinggal ganti variabel y dengan x aja. Gitu. Gini deh inverse-nya. Gitu. Jadi bisa ya, selalu lihat stepnya. Kalau fx awalnya y, maka inverse-nya kita ubah ke x sama dengan. Gitu ya. Bisa ya. Oke guys, sekarang soal nomor 10 ya. Kalau kasusnya kayak gini, gimana cara menyelesaikannya? Ini sih gampang ya. Kenapa? Kita tahu fungsi f, fungsi g, kita disuruh mencari inverse dari gabungan fungsi f bundaran g. Terus caranya gimana Pak? Caranya adalah teman-teman cari dulu gabungannya. Nah, baru nanti diinversekan. Atau misalkan teman-teman tahu ya korelasi antara f bundaran g inverse itu kan sama aja dengan G inverse bundaran F inverse gitu. Nah, teman-teman bisa pakai yang ini nih. Jadi cari dulu inverse fungsi G, cari inverse fungsi F, baru dikomposisikan nanti dapat. Atau gimana? Atau teman-teman tinggal cari F bundaran G-nya dulu ya, terus dibalik atau inverse-nya, itulah nilainya. Nah, G-nya kita pakai yang mana? Kita cari yang F bundaran G-nya dulu aja deh ya, nanti kita balik. Ya, gitu kayaknya lebih gampang ya, atau lebih singkat. Sebenarnya pakai yang ini juga singkat sih, cuman biar teman-teman coba sendiri aja ya, kalau pakai ini dengan ini apakah sama gitu. Nah, f buka kurung gx gitu ya. Nah, maka ini kita misalkan dengan kotak gitu biar gampang ya kan, f kotak.
Setiap X pada fungsi F kita ganti dengan kotak. 2 kotak ditambah 2. Nah, kotak tadi apa? Gx ya. Kotak itu nilainya 1 dikurangi 2x, maka kotak itu kita kembalikan ke nilai asalnya. Jadinya gini. Nah, 2 kali ke dalam nih. Jadi 2 dikurangi 4x ya, ditambah 2. Jadinya berapa? 4 dikurangi 4x. Ini udah selesai? Belum, ini fungsi f bundaran gx-nya. Yang kita minta apa? Kita disuruh mencari f bundaran g inverse-nya. Berapa? Gitu. Caranya gimana? Caranya sama ya. Kalau fx sama dengan y gitu kan, ini y sama dengan x, maka ini kan inverse-nya ini gitu kan. Nah, kalau misalkan ini kita ganti f bundaran gx-nya itu kan sama dengan y, maka ini x, maka ini apa? F bundaran g inverse y gitu. Maka bentuk ini itu kan senilai dengan y sama dengan 4 dikurangi 4x. Ya enggak sih? Kalau kita lihat di sini. Nah, maka tujuan kita mengubah ke dalam bentuk x sama dengan, maka selain x, ruas ini kita pindahkan ke kiri. Atau gini, negatif 4x nya pindah ke kiri deh, biar nggak positif. Maka 4x sama dengan 4 dikurangi y. X sama dengan 4 dikurangi 4y dibagi dengan apa? Dibagi dengan 4 gitu ya. Nah, sekarang x tadi itu kan senilai dengan f bundaran g inverse ya, y sama dengan 4 dikurangi 4y dibagi 4. Kalau disuruh mencari f bundaran g inverse x-nya gimana? Tinggal kita ganti variabel y-nya dengan x aja. Jawabannya kayak gini. Nah, inilah jawaban ketika disuruh mencari inverse dari f bundaran g gitu ya. Jadi teman-teman cari dulu f bundaran g-nya, kemudian diinverskan. Caranya seperti ini gitu. Pak, ini dikecilin bisa nggak jadi 1 dikurangi 1 dikurangi y, nanti jawabannya boleh gitu ya, atau sampai sini aja juga boleh. Atau mau dikecilin jadi ini jadi 1 dikurangi y, jawabannya ini boleh, boleh gitu. Itu ya guys ya. Oke guys, sekarang kalau nomor 11 contoh soalnya seperti ini ya. Kita tahu fx dalam bentuk fungsi kuadrat ya. Kemudian domainnya tuh x-nya lebih dari atau sama dengan 0 ya. Dan disuruh mencari inverse-nya. Kira-kira teman-teman caranya gimana ya kalau disuruh mencari inverse dari sebuah fungsi kuadrat? Ada yang tahu? Nah, cari inverse itu sebenarnya gampang ya. Cuman beberapa trik itu teman-teman harus kuasai, kecuali contohnya fungsi kuadrat gini. Inverse-nya gimana ya? Oke, sekarang saya coba bantu ya. Fx itu adalah x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah 11. Oke, tujuannya inverse apa? Saya ulangi lagi ya. Kalau fx itu kan senilai dengan y sama dengan, artinya fx ini kan nilainya sama dengan y. Nah, inverse itu kebalikannya, artinya kebalikan dari y itu adalah x. Kebalikannya dari fungsi f itu disimbolkan sebagai f inverse. Nah, kebalikan x di dalam ini adalah y. Maka inverse atau kebalikan bentuk fx itu adalah ini. Nah, sekarang kita melihat kebalikannya. Maka polanya gimana? Dari sini ubah ke sini, terus dari sini ke sini, baru ke sini. Nah, maka fx itu kita ubah kemana? Y sama dengan x pangkat 2 dikurang 6x tambah 11. Nah, sudah ubah ke y, kemudian pola kita adalah ke bawah, yaitu ke x. Gimana caranya supaya kita bisa nyatakan x sama dengan? Cari akar-akarnya, Pak. Oke, cari akar-akarnya benar. Tapi akar-akar yang gimana? Nah, kalau di fungsi kuadrat kita disuruh mencari inverse-nya, kita mencari akar-akar kembarnya. Emang bisa ya, Pak ya? Dari sini kita cari akar kembarnya. Bisa, kita melakukan manipulasi aljabar, yaitu dengan menambahkan atau mengurangi sesuatu tanpa merubah makna. Caranya gimana? Nah, seandainya 11 ini saya pindahkan ke kiri, jadi y dikurangi 11 sama dengan x pangkat 2 dikurang 6x. Kira-kira ya guys, kira-kira ya, sebelah kiri ditambah atau dikurangi berapa ya, ditambah atau dikurangi, saya plus minus gini ya, dan kemudian sebelah kanan ditambah atau dikurangi berapa, supaya menjadi sebuah persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar yang kembar. Contohnya akar-akar kembar itu gimana ya? Contohnya gini, x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah berapa ya di sini? Berarti ditambah 1 gitu ya. Nah, ini kan akar-akar kembarnya apa? X dikurangi x, x dikurangi x. X dikurangi 1 dikali dengan x dikurangi 1. Artinya apa?
perkalian akar-akarnya itu sama ya. Kalau akar-akar nggak kembar gimana? X dikurangi 1 dikali X ditambah 1, ini tidak kembar. Nah, yang kita mau goalnya adalah ini. Sekiranya gimana ya supaya ini jadi akar-akar kembar? Berapa dikali berapa yang dijumlahkan berapanya itu kembar dan menghasilkan negatif 6. Gimana? Saya dengar suara di sini. Ditambah atau dikurang? Ditambah, Pak. Tambah berapa? 9. Nah, maka yang kita pakai tanda jumlahnya yaitu 9. Kenapa ditambah 9? Karena supaya ini menjadi akar-akar kembar. Coba teman-teman lihat, ini kan sama aja bentuknya dengan seperti ini nggak sih? Oh iya, Pak. Nah, ini kembar. Goal kita buat kayak gini. Nah, maka Y dikurangi 11 tambah 9 berapa? Y dikurangi negatif 2. Atau Y dikurangi negatif Y dikurangi itu 2. Y dikurangi 2 sama dengan X dikurangi 3 dipangkatkan 2. Nah, tujuan kita ini gitu guys ya. Nah, sekarang supaya X yang di dalam ini bisa kita keluarkan, kita mengakarkan. Ya, ini kita akarkan jadinya plus minus akar Y dikurangi 2 sama dengan apa? X dikurangi 3. Sekarang negatif 3 pindah ke kiri jadi 3 plus minus akar Y dikurangi 2 sama dengan X. Nah, gini ya jawabannya. Nah, X tadi senilai dengan apa guys? Kita lihat F inverse Y. F inverse Y gitu ya. Maka ini kita bisa ganti dengan F inverse Y. Nilainya adalah 3 plus minus akar berapa? Akar Y dikurangi 2. Nah, kalau disuruh mencari F inverse X gimana? Berarti 3 plus minus akar X dikurangi 2. Nah, berarti kalau misalkan ada ini adalah inverse-nya ya. Ini inverse-nya. Nih, inverse-nya dari F X tadi ya yang bentuk kuadrat. Inverse-nya ini. Kemudian kita disuruh mencari X-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Berarti kita melihat yang positif aja. Berarti kita ngambil yang plus. Gitu deh. Kalau kurang lebih mencari inverse dari suatu persamaan kuadrat caranya seperti ini. Oke guys, gitu ya.